Hari berikutnya, saat aku terbangun dari efek alkohol, yang kulihat adalah layar permainan yang sudah mencapai level 2. Levelku telah meningkat. Mungkin tak ada artinya jika ini hanya permainan biasa. Naik dari level 1 ke level 2 adalah hal yang terjadi di tahap awal. Namun dalam permainan ini, level memiliki makna yang berbeda. Tidak ada poin XP sejak awal dan level tak berarti dalam permainan ini. Menyenangkan melihat bahwa ada cara tersembunyi untuk meningkatkan level dalam permainan ini, bahkan tanpa tutorial atau panduan bermain. Tentu saja aku tertarik dengan hasil dari meningkatkan level. Mata pengamat level 1 meningkat. Mata pengamat level 2 telah dicapai. Perubahan pertama adalah skill bernama mata pengamat. Bukan skill yang bisa kuaktifkan kapan saja. Ini adalah skill pasif yang bekerja secara otomatis. Setelah mempelajari skill ini, grafis permainan yang kulihat berubah. Tidak ada perbedaan drastis, tapi bentuk karakter yang kulihat berubah. Sebelum mata pengamat naik level, aku hanya bisa mengenali bentuk manusianya, tapi setelah keterampilan ini berkembang, lebih banyak detail muncul pada penampilan karakter. Setidaknya aku bisa mengenali jenis kelamin dan warna rambut mereka. Dan ini dialog, perubahan lain yang datang bersamaan dengan perubahan grafis. Aku bisa memahami percakapan antar karakter. Balon ucapan muncul di atas kepala mereka, dan konten percakapan ditampilkan sebagai ikon. Tentu saja cukup untuk memahami tujuan interaksi mereka, meskipun bukan percakapan sungguhan. Namun, hal itu cukup menakjubkan untuk menciptakan kecerdasan buatan yang bertindak seperti manusia. Apalagi dengan lebih banyak detail, aku memutuskan untuk puas dengan apa yang kulihat. Bagaimanapun juga, ini gratis. Ada apa lagi yang bisa kuharapkan? Setelah menjawab diriku sendiri, aku mengecek skill lain yang muncul di akunku. Selain mata pengamat, ada beberapa keterampilan lain di akunku yang naik level. Kamu telah memperoleh penghakiman karma level max. Semua tindakan yang memengaruhi hidup dan mati akan menghasilkan karma. Karma yang terlalu condong ke satu arah memiliki kemungkinan besar memicu penyesuaian sebab akibat. Itu berarti tindakan yang kucoba pada karakter permainan akan kembali sebagai poin XP. Sepertinya membunuh karakter seperti kemarin akan meningkatkan levelku. Ada juga peringatan tentang penyesuaian sebab akibat di bawah, tapi tidak menjelaskan secara rinci apa itu. Tentu saja jika aku membabi buta karakter dengan sembarangan seperti kemarin, hanya jariku yang akan terasa sakit. Lebih baik mencari cara efisien untuk berburu dengan cepat jika mungkin. Skill berikutnya ini, apa ini? Aku menggeser layar ke bawah dan memeriksa skill yang ada di sebelah penghakiman karma. Dan aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Ada sesuatu yang jelas aneh di antara daftar skill. Bukan nama skill yang seharusnya muncul di jendela keterampilan. Kamu telah memperoleh toko mata uang berbayar level max. Kamu sekarang bisa menggunakan mata uang berbayar untuk membeli item dari toko. Nama skill, toko mata uang berbayar, itu adalah skill yang memungkinkanku menggunakan toko uang tunai alias top up. Tidak, ini terlalu memalukan jika disebut skill, karena pada akhirnya mata uang berbayar adalah sesuatu yang kamu beli dengan uang nyata. Tapi harus mempelajari skill untuk top up, itu adalah skill yang absurd. Kenapa mereka masukkan ini ke dalam skill? Aku menggenggam belakang leherku segera setelah melihat toko mata uang berbayar. Aku sudah sering mendengar cerita tentang bagaimana game-game sekarang gila-gilaan soal penipuan, tapi ini sudah terlalu jauh. Kamu harus mengeluarkan uang saat level meningkat. Siapa yang tidak akan menganggap itu hal yang konyol? Aku mengubah pendapatku tentang developer hebat yang membuat ini menjadi permainan gratis. Developer ini adalah seorang yang gila soal uang.
dan orang yang gila dengan cara inovatif. Tuh, aku memandang dengan tajam tombol toko di salah satu sudut layar. Aku tidak ingin menghabiskan uang untuk game ini. Aku sudah mengeluarkan banyak uang kemarin karena hal lain. Dan mereka ingin aku menghabiskan uang untuk game sampah ini. Aku tidak akan melakukannya. Ya, bagaimanapun. Mungkin aku hanya akan melihat kontennya. Itulah yang kupikir sejenak. Mataku tak berkedip dari tombol toko. Tak peduli apa, aku penasaran tentang apa yang mereka jual di toko mata uang berbayar. Ini adalah permainan yang bisa dimainkan tanpa harus mengeluarkan uang. Lalu barang-barang apa yang dijual game sembarangan ini dengan uang? Aku meraih tangan dengan ragu-ragu dan dengan hati-hati menekan tombol toko. Klik. Halaman toko terbuka di depanku dengan sentuhan yang akrab. Selamat datang di toko mata uang berbayar. Toko mata uang berbayar menjual berbagai item yang dapat membantumu bermain game dengan lancar. Mereka menyebut berbagai item, tapi hanya ada satu yang dijual. Itu adalah gacha 10 kali. Mereka bahkan tak memberikan gacha gratis untuk pertama kali. Halaman toko bahkan tidak memberitahuku jenis item apa yang ada di gacha. Hanya pemain bodoh yang akan membelinya tanpa mengetahui apa-apa. Dan harganya 49,900 won untuk 10 kali gacha. Itu adalah harga yang cukup besar untuk game gacha seluler yang tidak populer. 50,000 won untuk 10 kali gacha, siapa yang akan melakukannya? Dengan uang itu, aku bisa melakukan setidaknya 10 kali gacha di game seluler besar atau bahkan puluhan kali tarik di game ramah pengguna. Itu adalah jumlah yang orang normal takkan menekan tombol tariknya. Benar, aku normal dan bahkan tidak berani mencobanya. Hanya seseorang yang punya terlalu banyak uang yang akan mencobanya. Seolah-olah membaca pikiranku, game ini menunjukkan pesan panduan baru di layar. Kamu bisa mendapatkan berbagai item yang bisa membantumu bermain game dengan menggunakan 10 kali tarik. Kamu gila? Kenapa aku harus menariknya? Aku bukan kuda hitam yang menghabiskan uang untuk jenis game seperti ini, meskipun aku bukan tipe pelit dalam game seluler. Lebih baik aku menghabiskan 100,000 won di game lain daripada game ini. Dengan pikiran itu aku mencoba menutup jendela toko ketika aku merasa ada yang salah dengan jari yang mengoperasikan layar. Oh, aku salah tekan. Alih-alih keluar, aku tanpa sengaja menekan tombol tarik 10 kali. Tentu saja, ini tak akan menjadi masalah besar jika ini adalah game biasa. Akan ada jendela konfirmasi pembayaran di tengah dan aku bisa membatalkannya di sana dan tak akan terdebit. Tapi game ini bukanlah game biasa. Segera setelah aku menekan tombol, langsung saja beralih ke halaman gacha 10 kali yang sudah berhasil. 10 item muncul di depanku secara berurutan. Tak ada efek untuk menunjukkan kelas item tersebut. Entah mereka semua item sampah atau tidak ada perbedaan kelas untuk item sama sekali. Mataku dengan cepat memindai daftar item yang muncul. Kamu telah memperoleh pedang besi berkarat. Kamu telah memperoleh pedang besi berkarat. Kamu telah memperoleh pisau belati kasar. Kamu telah memperoleh roti hitam keras. Kamu telah memperoleh buku sihir petir. Kamu telah memperoleh roti hitam keras. Kamu telah memperoleh roti hitam keras. Kamu telah memperoleh roti hitam keras. Kamu telah memperoleh mantel robek. Kamu telah memperoleh pedang besi berkarat. Mereka semua terlihat seperti sampah hanya dari membacanya. Sebagian besar dari mereka adalah duplikat. Aku menyadari segera begitu kulihat itemnya bahwa itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak pernah dibeli. Tidak, aku sudah tahu itu sampai batas tertentu, tapi rasanya menyakitkan dengan tubuhku sendiri. Aku menyangkal kenyataan segera begitu melihat daftar item. Aku tidak memilih metode pembayaran, jadi ini tidak terkirim, kan? Ding,
Pesan tiba begitu aku selesai berbicara. Itu adalah pesan dari perusahaan kartu memberitahu pembayaran sebesar 5,000 won. Dan itu bukan pembayaran kredit tapi pembayaran tunai yang keluar. Aku pikir karena ini game buruk, pembayaran tidak akan berfungsi dengan baik. Tapi bagian ini tajam dan keluar dengan cepat. Ini adalah game yang dengan terang-terangan menipu pengguna. Tidak apa ini? Kenapa benar-benar terkirim? Semakin aku bermain, semakin aku terjebak dalam labirin. Aku tak punya pilihan selain bersila dan memikirkan uang yang sudah keluar dari kartuku. Haruskah aku menghapus game ini dan mendapatkan pengembalian dana? Atau sebaiknya aku terus bermain dengan pikiran bahwa aku digigit anjing? Aku memutuskan setelah berpikir sejenak, baiklah. Aku bersenang-senang memainkannya sampai sekarang. Aku memutuskan untuk mempertimbangkan 50,000 won sebagai biaya pembelian game ini. Pasti ada konsumen seperti aku yang bisa membuat game lebih beragam. Tentu saja aku harus menghentikan model pembayaran semacam ini. Meskipun aku dengan cepat menyelesaikan keputusan dan menutup toko, lalu kembali ke layar utama. Dan kuperiksa item-item yang kudapat dari 10 kali tarik. Pedang besi berkarat, ini adalah sampah. Tidak ada interaksi selain melemparkannya ke tanah. Sepertinya hanya karakter game yang bisa menggunakannya. Aku memeriksa item berikutnya. Roti hitam keras, pisau belati kasar, mantel robek. Ini juga sama dengan pedang besi berkarat. Tidak ada pilihan selain membuangnya. Dengan kata lain, hanya item untuk karakter. Aku membayar 50,000 won untuk hal-hal ini. Ini adalah sesuatu yang tak bisa kukatakan kecuali kekecewaan. Buku sihir petir hanya satu item yang tersisa, buku sihir petir yang berbeda dari yang lain. Itu satu-satunya yang memiliki tombol interaksi langsung denganku. Ketika aku menekan buku sihir petir di inventory, jendela pilihan muncul di atas layar inventory. Pesan baru muncul tentang belajar sihir. Apakah kamu ingin mempelajari skill petir? Buku sihir akan menghilang setelah kamu mempelajarinya. Ya, tidak. Hanya ada satu pilihan, tentu saja. Aku menekan ya tanpa ragu. Ding! Dengan suara notifikasi yang menyenangkan, buku sihir itu menghilang dari inventory. Kamu telah mempelajari petir level max. Sekarang kamu bisa menggunakan sihir petir dengan mengonsumsi kekuatan magis. Pada saat yang sama, sihir petir muncul di jendela skill. Tombol sihir petir berbeda dari keterampilan lain karena bisa kutekan. Aku segera menekan tombol sihir petir. Kemudian, dengan tanda sasaran kecil dan kekuatan magisku berkurang hampir 10%, seutas petir turun dari langit segera setelah kutekan di titik layar. Sihir tingkat tinggi yang melepaskan kilat, petir. Itu adalah saat ketika aku mempelajari skill aktif untuk pertama kalinya dalam game ini.